Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu itu kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan, merenungkan, menghayati, serta menghidupinya dalam praktek sehari-hari kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, perikop Injil hari ini membawa kita pada kisah kemartiran Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar yang menjadi pengantar jalan bagi Tuhan, bagi Mesias, bagi Yesus. Injil Matius 14:1-12 menyuguhkan kepada kita sebuah kisah dramatis namun sangat bermakna teologis, syarat makna teologis. Herodes Antipas mendengar tentang Yesus dan mulai mengira bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari kematian. Perasaan bersalah dan ketakutan dari dalam diri Herodes menjadi awal dari kilas balik atas kematian Yohanes yang ia perintahkan demi memuaskan permintaan putri Herodias dalam situasi pesta yang penuh tekanan sosial dan moral itu. Yohanes tidak mati karena kejahatan terang-terangan yang dilakukannya, melainkan karena keberaniannya menegur dosa publik penguasa. Ia berkata jujur tentang hubungan terlarang antara Herodes dan Herodias, sebuah dosa perzinahan yang dilakukan di hadapan rakyat banyak. Yohanes berdiri sebagai suara kebenaran, vox clamantis in deserto, suara yang berseru di padang gurun moral umat manusia. Ia tidak tergoda oleh kekuasaan, tidak pula mengorbankan integritas demi kenyamanan atau keamanan hidup. Disinilah kita melihat kekuatan sejati dari seorang nabi, bukan pada kata-kata indahnya tetapi pada kesediaan untuk membayar harga dari apa yang ia wartakan. Herodes di sisi lain adalah potret manusia yang tahu kebenaran tetapi tidak berani hidup di dalamnya. Ia takut kepada orang banyak, tidak mau menyesal di depan tamu-tamunya, dan bersedih hati ketika harus membunuh Yohanes Pembaptis. Semua ini menunjukkan bahwa hatinya sebenarnya tersentuh, tetapi kehendak bebasnya dikalahkan oleh tekanan eksternal dan harga dirinya. Ia lebih memilih menyenangkan orang lain daripada Allah sendiri. Herodes bukan pembunuh dalam arti aktif. Ia pembunuh dalam arti kompromistis. Ia membiarkan kejahatan terjadi karena tidak berani melawan arus.
Kisah ini menggugah kita untuk melihat bagaimana dunia seringkali memperlakukan para pewarta kebenaran. Dunia bisa saja menyambut orang-orang yang bicara manis yang menyenangkan telinga, tetapi akan segera menolak mereka yang berani menyuarakan apa yang tidak ingin didengar, terlebih bila menyentuh hal-hal moral dan dosa yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa atau yang nyaman dalam ketidakbenaran. Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa pewartaan bukanlah soal popularitas, tetapi soal kesetiaan. Ia bersuara bukan untuk diterima, tetapi untuk menyatakan kehendak Allah. Itulah sebabnya gereja menyebutnya sebagai martir kebenaran. Dalam konteks hidup kita hari ini, renungan ini menjadi sangat relevan. Di tengah budaya relativisme moral, ketika nilai-nilai Kristiani semakin dianggap asing atau usang, kita dipanggil menjadi saksi seperti Yohanes Pembaptis. Mungkin kita tidak akan kehilangan nyawa, tetapi bisa jadi kehilangan teman, kehilangan jabatan, kehilangan kenyamanan, bahkan mengalami perundungan karena sikap kita yang tegas terhadap kebenaran. Namun, Injil mengingatkan kita bahwa lebih baik menderita karena kebenaran daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Santo Paulus berkata, "Teguhlah kamu dalam iman, berdirilah sebagai laki-laki dan kuatkanlah hatimu." Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Lebih dari itu, kematian Yohanes juga menjadi bayang-bayang dari apa yang akan terjadi pada Yesus sendiri. Seperti Yohanes, Yesus akan ditolak, difitnah, dan dibunuh oleh mereka yang takut kehilangan kuasa dan kedudukan. Kisah ini bukan hanya tentang Yohanes, tetapi tentang nasib semua orang benar yang memilih untuk berjalan di jalan Allah. Ini adalah salib kenabian yang mesti dipanggul oleh setiap murid Kristus, termasuk kita, umat yang beriman. Akhirnya, marilah kita berdoa dan bermohon agar Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kita, agar kita tidak menjadi seperti Herodes yang membiarkan suara hati nurani dikalahkan oleh gengsi dan rasa takut. Sebaliknya, kita mohon agar kita memiliki keberanian seperti Yohanes untuk setia pada kebenaran walau harus kehilangan segalanya, sebab Yesus telah berkata, "Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali." Dalam dunia yang gemar membungkam kebenaran, jadilah suara yang tetap berseru meski hanya di padang gurun. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar memilih Engkau dalam segala keputusan kami. Selamatkanlah kami dari berbagai godaan dan kenikmatan duniawi yang menghalangi dan menutupi mata kami untuk memilih apa yang baik dan benar. Bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu dan pimpinlah kami di jalan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.